Halo sahabat semua, para mahasiswa di jurusan Manajemen Pendidikan Islam maupun Pendidikan Agama Islam. Hari ini saya akan mencoba berbagi cara untuk menilai sebuah tulisan, deskripsi, atau paragraf di sebuah proposal. Kali ini contoh yang kita ambil ini tulisan dari seseorang yang bernama Inneke. Ini konsultasi tentang latar belakang penelitian yang dia berikan ke saya. Lah, kalau kita memulai paragraf seperti ini di latar belakang ini sebenarnya tidak relevan ya, karena ini cenderung dipaksakan ya, karena mungkin nyontoh dari kakak kelasnya sehingga dianggap kakak kelasnya itu memulai sesuatu harus dengan yang sangat umum sekali ya, seperti kata pendidikan mungkin peranan bla 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 bla. Ini terlalu jauh kalau ngomong manajemen sarana dan prasarana. Langsung saja berilah contoh mengapa surprise itu perlu diteliti ya. Pemberitaan-pemberitaan di media sosial itu kan banyak yang berbicara mengenai rusaknya bangku di sekolah, yang mempengaruhi kenyamanan belajar, yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Kalau kemudian siswa itu nggak nyaman, nggak bisa berprestasi karena fasilitas, maka perlu ada perbaikan secara menyeluruh dan penting gitu kan ya. Oleh karena itu kalimat awalnya jangan pendidikan, meskipun di sini ada kata-kata sarana dan prasarana. Karena kalau ngomong konteks penelitiannya manajemen sarpras, maka di awal juga manajemen sarpras. Ya, manajemen sarana dan prasarana memiliki peranan penting dalam penguatan kualitas peserta didik di sekolah. Kajian-kajian penelitian yang sudah dilakukan oleh para sarjana, terutama si A, si B, si C, menemukan fakta demikian-demikian. Atau realitas pendidikan di Indonesia tidak lepas dari adanya kualitas sarana dan prasarana seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama, yang selalu memperbarui sarana dan prasarana seperti dalam pemberitaan berikut. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi yang kedua, setelah menulis sebuah paragraf latar belakang, harus diikuti dengan kutipan atau referensi sehingga kalimat yang dihasilkan memiliki nilai-nilai keilmuan. Ini kalau seperti ini terasa opini banget ya, tidak memiliki kekuatan keilmuan. Ini beda dengan nulis WA ya. Nulis WA itu tentu sembarang boleh, tapi nilai gizinya itu dalam referensi ya, harus pas komposisi antara nulis skripsinya itu komposisinya harus pas di setiap kalimatnya, sehingga pembaca itu merasa ada kekuatan lebih ketika membaca tulisan skripsinya itu, karena buku itu juga cikal bakalnya dari skripsi ya, begitu ya. Jadi pelan-pelan saja nulisnya ya. Ini kurang referensinya sehingga kurang mempunyai kekuatan. Nah, juga ketersambungan antar paragraf juga perlu diperhatikan sehingga antara paragraf satu dengan yang lain saling berpadu dan saling terhubung. Nah, maksudnya ini dan ini menjelas saling terikat, bukan satu tema yang keluar konteks ya. Jadi ya, di akhir kalimat ditutup dengan kenyamanan peserta didik. Nah, di sini juga langsung ada banyak faktor yang membentuk kenyamanan peserta didik dalam belajar. Satu, sarana dan prasarana yang efektif, seperti penyediaan mebeler yang tahan kuat atau yang bisa membuat nyaman itu yang sofanya atau kursinya yang tidak mudah patah ya kan. Bahan-bahan yang berkualitas misalnya begitu. Sarana dan prasarana yang disediakan itu memiliki dimensi-dimensi yang sesuai dengan postur tubuh siswa. Karena ngomong tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan siswa. Disinilah kekuatan tulisan ya. Jadi tulisan itu punya
yang energetik, punya energi yang kuat untuk membangun kesadaran pembaca tentang pentingnya sarana dan prasarana yang memadai. Jadi dijelaskan dari fungsinya, perannya, bahannya, dimensinya dan sebagainya. Nah, ini sambil ngomong. Jadi nah ini ya, antara paragraf ini harus saling terkuat. Nah ini terhubung ya, maksudnya ini terhubung satu dengan yang lain. Yang terakhir ya, nah kalau membuat kalimat di latar belakang tidak perlu ada kalimat seperti ini misalnya dicontohkan di kajian pustaka ya, bentuk kalimat seperti ini tidak cocok untuk diletakkan di latar belakang atau konteks, karena kalimat seperti ini bersifat memberikan pengertian kan, kamus besar implementasi, fulan implementasi, saya tidak cocok untuk diletakkan di tepatnya di bab 2 kajian pustaka ya. Jadi setiap penulis harus bisa merasakan nuansa atau rasa feel-nya dari tulisan tersebut. Apakah kalimat yang dibuat paragraf memenuhi kriteria pada latar belakang yang banyak berbicara mengenai lainnya sebuah penelitian dari fenomena yang diliti, ataukah tulisan tersebut berbicara mengenai definisi atau keilmuan yang difungsikan untuk membuat wawasan penelitian. Nah, ini kan memperkuat wawasan pemahaman penelitian dari peneliti kan, sejarah tentang regulasi pendidikan di Indonesia, fungsi dari penelitian, fungsi dari implementasi sarpras. Nah, itu harus harus dipikirkan bagaimana kemudian kalimat yang kita rasakan ini kalimat definisi atau kalimat yang melahirkan penelitian ya. Misalnya ketidakpuasan terhadap penggunaan sarpras di sekolah itu masuk di kajian pustaka pada latar belakang. Nah, kalau ketidakpuasan masyarakat, ketidakpuasan siswa terhadap kualitas bahan sarpras, maka dimasukkan di latar belakang. Tapi kalau kemudian berbicara mengenai sejarah sarpras di Indonesia, definisi-definisi yang kemudian memperkuat wawasan peneliti seperti tadi ya, implementasi dalam bahasa Indonesia, implementasi dalam bahasa Inggris secara filosofis, nah itu dimasukkan di kajian pustaka. Saya rasa seperti itu Ineke, semoga memberi pengetahuan. Nah, mungkin ada suara tangisan ini sambil ngomong. Oke, terima kasih kepada semuanya, tetap semangat belajarnya dan optimis untuk selalu maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.